Halo semuanya, selamat datang di channel Baliponik. Video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan air atau air apa yang saya gunakan untuk instalasi hidroponik saya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal penting juga tentang suhu dan cahaya. Nah, sekarang air apa yang atau sumber air apa yang saya gunakan, kenapa saya memilih itu, kita lanjut videonya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Di rumah saya ada beberapa sumber air PDAM, karena ini musim hujan. Ada juga air tampungan hujan, tetesan air AC, dan juga air dari mata air. Cuman nyarinya agak jauh, tapi saya nggak menggunakan ini karena kandungan ppm-nya juga hampir sama dengan air PDAM saya. Sekarang kita ukur TDS masing-masing air, yaitu air keran, air hujan, dan air tetesan AC. Air hujan ini 6 ppm. Air PDAM 156 ppm. Air AC ini 20 ppm. Oke, sudah tahu kan kandungan TDS atau kepekatan dari masing-masing air baku. Maka dari itu penting dari teman-teman untuk menggunakan alat ukur TDS meter. Saya belinya yang murah aja. Kemudian teman-teman perlu kalibrasi setiap setidaknya 6 bulan sekali. Oke. Sekarang saya akan membahas satu persatu air apa yang saya gunakan. Pada musim hujan ini tentu banyak air hujan ya. Saya tampung dari saluran air di atas, dari atas genteng. Saya tampung di sana. Hasilnya lumayan. Bisa menghemat air PDAM. Kemudian air AC juga penting, cuman dapatnya enggak terlalu banyak ya, palingan seember satu hari. Yang paling banyak saya gunakan tentu air PDAM ini. Nah, kenapa demikian? Karena hanya itu sumber air yang ada di rumah saya. Kalau air dari mata air dari dekat sungai ya, dekat sungai itu ada air mata air ya, cuman TDS-nya juga mendekati air PDAM 150 sampai 200 ppm. Ya, saya nggak menggunakan itu karena saya jauh ngambilnya. Ya, sekarang kita fokus ke air PDAM. Kenapa air ini saya pakai? Karena pertama, dia sudah di bawah 200 ppm. Tentu di daerah yang berbeda-beda kandungan TDS airnya pasti berbeda-beda juga ya. Kemudian ada juga air sumur, mungkin air sumurnya yang di bawah 200 ppm itu juga bagus teman-teman. Oke, sekarang kita bahas air hujan ini. Air hujan ini dia rendah sekali, hampir sekitar 6 ppm tadi.
Cuman karena kita tampungnya dia dari atas genteng, kemudian ada kotoran-kotoran di genteng, kemudian sampai sini juga banyak kotor. Kadang-kadang muncul semacam serangga yang hidup di dalam air, ya, karena dia mungkin air murni ya, tidak mengandung semacam pembunuh bakteri gitu ya. Jadi banyak binatang-binatang yang muncul di sana. Apa akibatnya? Kita lihat. Saya yakin teman-teman pernah mengalami hal ini, ya. Akar tanaman itu seperti terpotong di bagian ujungnya, atau ujung-ujung halus dari akar tanaman itu terputus. Ya, saya yakin teman-teman mengalaminya. Ini akibat dari disebabkan oleh serangga atau semacam binatang-binatang kecil yang berenang di dalam air. Maka dari itu pentinglah kita juga sering-sering membersihkan air sisa-sisa ini. Ya, kita lihat di sini banyak kotoran-kotoran. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada kotoran, ada endapan-endapan. Nah, itu juga akibat dari tidak jarangnya membersihkan instalasi. Nah, jadi sebab itu, oleh karena itu ada binatang yang tertinggal, itu dia bisa memakan ujung-ujung dari akar ini ya. Oke, akibatnya tanaman akan lama tumbuhnya. Nah, kemudian jika saya menggunakan air hujan yang tidak mengandung kaporit atau tidak mengandung pembunuh bakteri, hal itu sering terjadi. Tetapi jika saya menggunakan air PDAM, ya, yang ini, air ini sudah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan air yang bersih, kemudian kadar TDS yang tidak melampaui batas, tetapi sudah diberikan pembunuh bakteri atau semacam kaporitnya, yang tujuannya membunuh binatang-binatang yang berada di air itu. PDAM terdekat yang saya ketahui adalah sumbernya itu dari sumber air sungai yang disedot, kemudian dijernihkan sedemikian rupa, ya, sehingga menghasilkan kadar TDS yang telah kita ukur tadi. Jadi untuk itu saya lebih suka sebenarnya menggunakan air hujan ini daripada air PDAM ini daripada air hujan. Atau saya kombinasikan, tidak penuh dengan air hujan, tapi saya juga berikan air PDAM. Sampai demikian teman-teman tahu kan alasan saya menggunakan air apa. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang menggunakan sumber air sumur atau sumur bor ya? Ya, air sumur bor belum mengandung pembunuh bakteri sehingga harus sering-sering mencuci atau menguras tandon. Kemudian bisa juga ada teman-teman kebun yang saya lihat menggunakan ozonizer atau maksudnya itu kayak pemberi gelembung yang mengandung ozon, itu juga bisa membunuh bakteri. Atau ada juga yang menambahkan sedikit campuran kaporit ya, diteteskan di tandonnya, asalkan kadar ppm-nya, hasil airnya tidak lebih dari 200 ppm. Tujuannya untuk membunuh bakteri. Oke, mungkin itu alasan saya kenapa menggunakan air. Jadi sebelum teman-teman memilih sumber air apa yang terbaik, yang terpasti adalah cek dulu kandungan ppm-nya harus di bawah 200 ppm. Kenapa harus di bawah itu, atau kenapa harus rendah mungkin? Karena
agar kandungan nutrisi yang diberikan nanti tidak rancu. Misalnya selada yang membutuhkan 500 ppm misalnya, itu adalah nilai jika air awalnya itu mendekati 0. Maka selada itu mendapatkan nutrisi yang pas 500 ppm. Tapi lain halnya akan rancu jika kandungan airnya itu mencapai di atas 200 ppm. Maka teman-teman harus memberikan setidaknya 800 sampai 900 ppm untuk selada. Akan menjadi sedikit rancu perhitungannya. Nah, akan tetapi kalau teman-teman sudah menggunakan air yang TDS awalnya itu kecil, maka penilaian pada saat pemberian nutrisi menjadi lebih akurat dan tepat. Oke, teman-teman, saya yakin menggunakan banyak sumber air lain ya. Teman-teman bisa komen di bawah sumber air teman-teman seperti apa, kenapa alasannya seperti itu ya. Teman-teman bisa komen ya. Kemudian teman-teman yang masih ragu tentang menggunakan air pump, yang penting dia sekitaran 200 ppm, silahkan digunakan aja. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, ingat subscribe channel Baliponik. Dadah.